Selamat bertemu kembali dengan MC Rock Yitno yang pada hari ini akan membacakan narasi dari Garda Bahari tertanggal Minggu 12 Februari 2012. Mohon izin untuk membacakannya, Saudara Garda Bahari. Perang bubat, sebuah kebohongan para pemecah belah Nusantara. Perang bubat adalah perang yang diceritakan pernah terjadi pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk dengan Mahapatinya Gajah Mada. Perang ini melibatkan sejumlah besar pasukan kerajaan Majapahit, pimpinan Mahapati Gajah Mada melawan sekelompok kecil pasukan kerajaan Sunda, pimpinan Prabu Maharaja Linggabuana di desa Pelabuhan Bubat, Jawa Timur pada abad ke-14 di sekitar tahun 1360 Masehi. Pertempuran yang sangat tidak seimbang tersebut dimenangkan secara mutlak oleh pihak Majapahit. Pasukan kerajaan Sunda dibantai habis, termasuk komandannya yang juga Raja Kerajaan Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana. Dan tidak cuma itu, permaisuri dan putri Raja Sunda bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi yang sedianya akan dinikahkan dengan Raja Hayam Wuruk ikut tewas dengan cara bunuh diri setelah meratapi mayat ayahnya. Diceritakan bahwa timbulnya perang ini akibat kesalahpahaman Mahapati Gajah Mada saat melihat Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit Sunda. Gajah Mada menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di pelabuhan Bubat sebagai bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Hal ini menimbulkan perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada dan memuncak hingga terjadi perang terbuka. Sumber tertua yang bisa dijadikan rujukan mengenai adanya perang Bubat ternyata hanya sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa. Pertengahan berbentuk timbang atau syair dan kemungkinan besar berasal dari Bali, berjudul Kitung Sunda. Pakar sejarah Belanda bernama Prof. Dr. C.C. Burg pada awal tahun 1920-an menemukan beberapa versi Kidung Sunda, di antaranya Kidung Sundayana yang merupakan versi sederhana dari versi aslinya. Secara analisis, Kidung Sunda harus dianggap sebagai karya sastra dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat. Meskipun kemungkinan besar berasal dari Bali, tetapi tidak jelas apakah syair tersebut ditulis di Jawa atau di Bali. Kemudian nama penulis tidak diketahui dan masa penulisannya pun tidak diketahui secara pasti.
Di dalam teks tersebut disebut tentang senjata api. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa Kidung Sunda baru ditulis paling tidak sekitar abad ke-16 saat orang Nusantara baru mengenal Mesiu, kurang lebih 2 abad dari era Hayam Wuruk. Lebih menarik lagi adalah bahwa dalam Kidung Sunda ternyata tidak disebutkan nama Raja Sunda atau Ratu, Permaisuri, dan Putri Raja. Diduga nama Maharaja Prabu Linggabuana dan nama Putri Dia Pitaloka Citra Resmi sengaja diambil karena bertepatan pada tahun-tahun 1360-an tersebut. Dia memang merupakan Raja Sunda dan putrinya. Perlu diperhatikan pula bahwa catatan peristiwa Perang Bubat tidak terdapat di dalam kitab utama peninggalan Majapahit, Negara Kertagama, yang notabene ditulis oleh Empu Prapanca sekitar tahun 1365, 1 tahun sepeninggal Gajah Mada. Adalah hampir tidak mungkin jika peristiwa besar sekali berperang Bubat dan belum lama terjadi tidak tercatat dalam kitab itu. Hanya disebutkan bahwa desa Bubat adalah suatu tempat yang memiliki lapangan yang luas dan Raja Hayam Wuruk pernah mengunjunginya untuk melihat pertunjukan seni dan hiburan. Sebenarnya peristiwa Bubat ini adalah upaya daripada Divide et Impera yang dilancarkan oleh para penjajah Belanda, yang kemudian dikembangkan dan dilestarikan kembali oleh penjajah bangsa Nusantara yang bernama Indonesia saat ini. Bersama dengan penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Divide et Impera. Sebenarnya peristiwa Bubat ini adalah upaya daripada Divide et Impera yang dilancarkan oleh para penjajah Belanda, yang kemudian dikembangkan dan dilestarikan kembali oleh penjajah bangsa Nusantara yang bernama Indonesia saat ini, bersama dengan penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Divide et Impera terus dilestarikan. Hukum Belanda yang merupakan produk hukum penjajah untuk melestarikan penjahatannya juga terus dilestarikan. Perlu dikemukakan bahwa sang penulis Kidung Sunda, atau yang belum diketahui orangnya, lebih berpihak kepada orang Sunda dan seperti sudah dikemukakan seringkali bertentangan dengan sumber-sumber sejarah lainnya. Sepertinya kita perlu curiga bahwa cerita tentang Perang Bubat dalam Kidung Sunda adalah fiksi belaka dan merupakan rekayasa dari pihak penjajah atau Belanda untuk tujuan memecah antar suku di Pulau Jawa. Bisa jadi syair tersebut diciptakan sendiri oleh ilmuwan Profesor Dr. C.C. Burke atas perintah penguasa kolonial. Hal ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Akibat yang fatal yang telah dirasakan oleh bangsa kita atas rekayasa tersebut, atau kalau memang benar
adalah adanya sikap etnosentrisme orang Sunda terhadap orang Jawa, dan juga pandangan yang sangat negatif orang Sunda terhadap tokoh atau figur Gajah Mada di Jawa Barat. Hingga saat ini mungkin tidak ditemukan nama jalan Gajah Mada. Semoga bangsa kita tetap bersatu dan tidak ada lagi rasa sentimen kesukuan, karena sikap etnosentrisme tidak lain adalah hasil dari rekayasa politik pemecah belah si penjajah. Sejarah tak bisa ditutup-tutupi, apalagi dihilangkan. Sedangkan apapun dipendam, bahkan dikubur sekalipun, suatu saat sejarah akan terangkat, muncul dan menampakkan diri ke permukaan sebagai pengakuan kebenaran. Salah satu peristiwa lama yang selama ini terpendam adalah menyangkut Perang Bubat. Cerita tentang perang tersebut tidak dilengkapi data akurat. Buktinya, penggalian purbakala di Trowulan dan di lapangan Bubat, tidak ada temuan yang dapat mendukung terjadinya peristiwa itu. Bubat dilukiskan sebagai bandar, tempat kapal atau perahu berlabuh karena terletak di tepi sebatang sungai besar. Di sana terdapat sebuah lapangan upacara yang luas, tempat dipusatkannya keramaian atau upacara kenegaraan dan keagamaan. Jika ingin menghadiri upacara tersebut, Raja Hayam Wuruk datang ke Bubat dengan mengendarai kereta yang ditarik 4 ekor kuda. Pusat kerajaan Majapahit pun berbeda dengan anggapan awam selama ini, yang membayangkan tempat tersebut sebagai sebuah wilayah yang dikelilingi tembok tinggi sebagai benteng pertahanan. Pusat kerajaan Majapahit dikelilingi oleh kanal-kanal yang saling berpotongan sehingga membentuk areal yang berbentuk segi empat. Lokasi Bubat bukan sebagai pusat kerajaan Majapahit. Di sekitar Bubat diperkirakan sebagai lingkungan yang padat penduduk. Seharusnya jika terjadi peperangan, tentulah diketahui oleh masyarakat sekitar. Kalaupun terjadi pertempuran, barangkali bukan pertempuran besar. Arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar belum pernah mendatangi langsung tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi pecahnya Perang Bubat. Menurut informasi, lapangan Bubat itu sekarang berada di Desa Tempuran. Tempuran yang dimaksud bukan pertempuran antara dua sungai, tetapi tempat bertemunya pasukan-pasukan zaman dulu, katanya. Bubat bisa jadi berasal dari kata but yang berarti jalan yang lega dan lapang. Biasanya pada sebuah situs peperangan ditemukan benda-benda arkeologi yang bisa menjadi bukti terjadi perang. Misalnya ditemukan tombak dan keris yang berceceran. Namun pada peristiwa Bubat ini sangat miskin bukti arkeologi. Bahkan bisa dibilang belum ada bukti arkeologinya. Peristiwa sejarah akan lebih dipercaya jika mempunyai bukti-bukti arkeologi. Apalagi kalau sampai ada prasasti yang menerangkannya, tidak akan dibantah. Bukti arkeologi yang memperkuat bukti sejarah yang berupa naskah-naskah kuno
naskah kuno biasanya sudah melalui proses penyalinan berkali-kali sehingga memungkinkan adanya perubahan dari naskah aslinya. Tetapi setidaknya terdapat 4 naskah Sunda kuno yang menyebut peristiwa Bubat, meski dalam versi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peristiwa ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukan berarti peristiwa itu tidak pernah ada, kata Bernard H.M. Vlecki, guru besar Universitas Leiden, Belanda, penulis buku Nusantara. Sejarah Indonesia menyebutkan bahwa lokasi Bubat yang diambil dari Kidung Sunda. Bubat adalah sebuah lapangan besar di sebelah utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Apalagi sejarah yang ditulis dengan jujur bukanlah untuk mempermalukan seseorang, tetapi bisa merupakan cermin untuk generasi berikutnya sehingga tidak mengulang kekeliruan atau kesalahan yang sama. Dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh pengarang dari luar Jawa Barat, paling tidak terdapat 2 buku yang memuat perang Bubat menurut versi masing-masing. Peristiwa itu menjadi bagian dari buku Peperangan Kerajaan di Nusantara, penelusuran kepustakaan sejarah yang ditulis Kapten R.P. Suyono, Grasindo 2003-18. Suyono tidak menyebut sebagai perkelahian, padahal katanya sendiri dalam peristiwa itu Raja Sunda dan seluruh pengiringnya tewas. Putri Sunda dibawa paksa ke Majapahit, namun tak lama kemudian meninggal. Menjadi pertanyaan, jika dianggap perkelahian saja, mungkinkah mengakibatkan banyak orang tewas? Kalau perkelahian kan paling tidak hanya mengakibatkan luka kecil, penjol-penjol atau penjut. Paling tidak tangan atau kakinya terkilir. Perkelahian sangat berbeda dengan perang. Perkelahian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu Yain, Pustaka Sinar Harapan 1996, berasal dari kata kelai. Berkelai artinya mengadu tenaga, berhantam, bertinju, mengadukan buku jari. Sebaliknya, perang artinya pertempuran dengan senjata antara 2 negara. Perkelahian besar antara 2 kelompok orang, perlawanannya yang sungguh-sungguh. Yang tak kalah menariknya adalah buku sejarah terbaru yang memberi tempat cukup panjang untuk perang Bubat. Jejak nasionalisme Gajah Mada, refleksi perpolitikan dan kenegaraan Majapahit untuk masa depan Indonesia baru, yang ditulis oleh Dr. Purwati M. Hum, dalam kurung Diva Press, Yogyakarta, Agustus 2004. Kajian mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapate yang sekaligus tokoh sentral yang mengantarkan puncak kejayaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Sebagian besar perluasan wilayah kekuasaan itu berhasil diraih berkat peperangan. Namun tidak demikian dengan Kerajaan Sunda yang menguasai wilayah bagian barat Pulau Jawa.
Purwadi secara terang-terangan mengungkapkan upaya Gajah Mada melalui tipu muslihat sehingga pada tahun 1357 bisa mendatangkan Sri Baduga dan para pembesar Sunda ke Majapahit dan dibinasakan secara kejam di Labangan Pubat. Mengutip dasar tulisannya dari Kitung Sudayana, buku setebal 270 halaman itu, 9 halaman dalam bab 8 angka Romawi, Sumpah Palapa Gajah Mada sebagai politik integrasi nasional. Bagian ini mengangkat hubungan dengan kerajaan Pakuan Pajajaran yang belum juga mengakui kekuasaan Majapahit walau sudah 2 kali diserang. Akhirnya alih-alih Raja Hayam Wuruk yang lajang ingin menyunting putri Sunda yang kesohor cantik jelita, maka diutuslah Tuan Anapaken untuk melamar Dia Pitaloka Citra Resmi. Maka ketika tiba saatnya, ratusan rakyat mengantar keberangkatan yang disertai raja dan para bangsawan Sunda ke Majapahit dengan menggunakan perahu. Namun tiba-tiba laut yang semula biru secara mendadak dilihatnya berubah menjadi hamparan air yang berwarna merah. Tanda-tanda buruknya itu rupanya tidak dihiraukan, sehingga setelah 10 hari berlayar, rombongan tiba di Pubat. Namun apakah yang terjadi kemudian? Gajah Mada merasa keberatan menyebutnya karena menganggap putri Dia Pitaloka Citra Resmi akan dihadiahkan kepada sang raja. Sebaliknya, Raja Sunda dan rombongan tetap bersikukuh bahwa putri Sunda yang cantik jelita itu akan dipinang oleh Hayam Wuruk. Perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya setelah utusan Pasundan yang bernama Pate Anakepan mencelah dengan keras sikap Gajah Mada. Bahkan ia mengingatkan adanya bantuan Pasundan yang tidak sedikit kepada Majapahit ketika menaklukkan Bali. Purwadi menuturkan, sebelum ada keputusan sidang mahkota, Gajah Mada mendahului menyerang di sebelah utara kota Majapahit. Maka peperangan pun tak terhindarkan. Para kesatria terkemuka dari pihak Sunda yang bersemangat berperang ialah Larang Agung Tuan Sohan, Tuan Gampong, Panji Melong, orang-orang dari Tobong Barang, Rangga Cahot, Tuan Usus, Penghulu, Rangga Kaweni, Orang Siring, Satrajali, Jagat Saya, dan banyak lagi. Namun karena tujuan mereka bukan untuk berperang, maka hasil akhir peperangan itu sudah bisa ditebak. Dalam membela kehormatan, martabatnya, dan kerajaan Sunda, Sang Prabu Maharaja gugur lebih dulu jatuh bersama Tuan Usus. Namun peperangan masih belum berakhir. Para kesatria Sunda lainnya mengikuti jejak Prabu Maharaja, namun mereka terdesak dan akhirnya
gugur. Pada halaman 173, Purwati menggambarkan korban akibat peperangan tersebut secara dramatis. Darah seperti lautan, bangkai seperti gunung, hancurlah orang Sunda, tak ada yang ketinggalan. Peristiwa ini terjadi pada tahun Saka 9 Kuda Sayap Bumi atau tahun 1279. Prabu Maharaja yang gugur di Bubat sebagaimana diungkapkan naskah-naskah kuno di Sunda memerintah selama 7 tahun 1279 sampai 1357 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, sehingga kematiannya yang tragis selalu dikenang. Untuk mengisi kekosongan selama 6 tahun dari 1357 sampai 1363 Masehi, tampuk kekuasaan berada di bawah perwalian Hyang Bunisora karena putra mahkota Prabu Niskalawestu Kencana saat itu masih berusia di bawah umur. Setelah itu Prabu Niskalawestu Kencana memerintah dalam kurun waktu cukup lama, yakni 104 tahun, dari tahun 1363 sampai 1467. Ia dikenal juga sebagai Prabu Wangi yang menurut sumber-sumber prasasti pernah memerintah dan meninggal di Kawali atau Galuh. Ia memerintah dengan adil sehingga mengantarkan kerajaan pada kebesaran dan kejayaannya. Hayam Wuruk yang merasa sangat menyesal dengan terjadinya perang Bubat ternyata tetap menepati janjinya, tidak menyerang kerajaan Sunda, bahkan sampai akhirnya masa keemasannya makin suram dan kemudian Majapahit mengalami kehancuran. yang patut dikaji ulang mengenai peristiwa Bubat. 1. Kidung Sunda, bahwa ketika
melihat dia Pitaloka mati. Hayam Wuruk sedih hatinya, dan tak lama setelah itu maka Hayam Wuruk meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika setelah beberapa saat peristiwa lapangan Pubat, Raja Hayam Wuruk mangkat, maka pada usia berapa tahun Hayam Wuruk memiliki anak, yaitu Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana? Andai saja Kidung itu benar, seharusnya akan ada masa kekosongan posisi Raja Majapahit karena putri Kusumawardhani masih kecil, dan ini tentunya akan jauh lebih heboh. Disebutkan bahwa utusan Majapahit ke Sunda hanya menempuh waktu 6 hari dengan menggunakan kapal. Jika menggunakan kapal besar, kemungkinannya melalui Sungai Berantas. Sementara Sungai Berantas bermuara di Selat Surabaya, berarti jauh sekali. Jika melalui Laut Selatan, mungkinkah? Lantas, benarkah kejadian tersebut? 2. Simulasi angka tahun sejarah dalam kurung data diambil dari Wikipedia. 1334 Hayam Wuruk lahir ditandai dengan gempa besar di Prabanyung Pindah. 1351 peristiwa lapangan Pubat berarti usia Hayam Wuruk 17 tahun. 1351 dikurangi 1334 sama dengan 17. 1365 dalam negara Kertagama, Kusumawardhani sudah menikah dengan Wikramawardhana. Jadi usia Kusumawardhani pada saat peristiwa Pubat adalah kurang lebih 14 tahun. 1365 dikurangi 1351 sama dengan 14. Dan usia Hayam Wuruk adalah 31 tahun. 1365 dikurangi 1334 sama dengan 31. 1377 Hayam Wuruk menyerang Palembang sebagai penundukan atas Sriwijaya. Usia Hayam Wuruk 43 tahun. 1377 dikurangi 1334 sama dengan 43. 1389 Hayam Wuruk meninggal di usia 55 tahun. 1389 dikurangi 1334 sama dengan 55. Dan Wikramawardhana menjadi raja. Jika hal di atas benar, maka benarkah kutipan dalam para raton menyebut bahwa Hayam Wuruk meninggal setelah peristiwa Pubat karena kesedihan atas meninggalnya Dyah Pitaloka? Karena berdasar data tersebut, Hayam Wuruk meninggal 38 tahun setelah peristiwa Pubat. Demikian sejarah tentang manipulasi perang Pubat. Kalau benar-benar ada, tentu ada bukti-bukti
yang berupa peninggalan, prasasti, maupun rontal. Andaikan kemudian tidak benar, maka benarlah. Politik divide et impera para penjajah memang untuk memecah belah kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa, sehingga kekuatan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi pecah belah. Namun kebenaran akan tetap terungkap pada suatu ketika.